Kita ambil saja peristiwa-peristiwa akhir sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. 3 nabi diutus berturut-turut di kalangan Bani Israel di masa yang sangat emergensi. Pertama, diutus Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sebagai contoh supaya Bani Israel ambil pelajaran. Nabi Zakaria menyuarakan suara kenabian. Usianya sangat tua, ya, usia sangat tua. Istrinya pun mandul, bahkan menopause. Kira-kira kalau punya anak bisa nggak? Hah? Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tapi Allah memberikan tanda. Orang yang sudah sepuh seperti itu, istrinya pun sudah mandul dan menopause, toh punya anak. Berarti Bani Israel harus belajar dari ini. Belajar apa? Ini dulu pernah terjadi kepada pribadi siapa? Ibrahim dan Sarah. Diulang peristiwa ini. Supaya apa? Bani Israel merenung. Kok begini ya? Berarti ini ada tanda dari Allah, tanda dari Tuhannya. Tapi tetap mereka aneh. Apa itu? Membungkam suara kenabian. Nabi Zakaria matinya bagaimana? Digergaji. Bayangin. Toh Allah masih Rahman dan Rahim kepada mereka. Ibaratnya Allah mengirim ajudannya. Ibaratnya kalau ini sudah pangkatnya jenderal, ngirim ajudan. Ajudan dibunuh. Kira-kira jenderalnya marah enggak? Kalau jenderal ya marah. Ini Allah enggak marah. Masih Rahman Rahim kepada mereka. Diutus nabi baru. Siapa itu? Putranya Nabi Zakaria. Siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya menyuarakan suara kenabian kepada mereka. Tapi toh mereka tidak mau dengar. Bahkan Nabi Zakaria dibunuh dengan cara apa? Digorok lehernya. Sama seperti Sayyidina Husain menyuarakan suara kenabian dari kakeknya, digorok lehernya. Siapa yang menggorok? Umat non-muslim atau umat muslim sendiri? Sudah terjadi kan? Membungkam suara kenabian, dipenggal kepalanya. Allah masih Rahman Rahim. Diutus nabi baru lagi. Siapa? Nabi Isa. Dari diutusnya Nabi Isa ini, ibaratnya ini sudah nabi terakhir dari kalangan kami. Allah ingin mereka bertobat. Toh pada akhirnya mereka tidak mau bertobat. Bahkan diberikan tanda yang amat dahsyat. Nabi Isa lahir dari wanita yang menikah atau belum? Belum, masih muda. Belum pernah tersentuh laki-laki. Wanita suci. Seharusnya Bani Israel itu mengambil pelajaran itu. Kok bisa melahirkan anak? Ya kan? Bahkan anak itu nanti menjadi seorang nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Sayyidah Maryam difitnah sebagai wanita pezina. Anaknya yang lahir dianggap sebagai anak zina. Coba bayangkan. Bahkan tidak berhenti di situ. Mereka berupaya untuk menyalibkan, membunuh Nabi Isa. Bahkan dilakukan secara berjamaah. Makanya dalam Quran itu di surah An-Nisa surah keempat ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah ila akhiri ayat. Dan mereka berkata, kami sesungguhnya telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Coba bayangkan, Rasul Allah. Coba bayangkan, ayat itu menjadi penegasan. Ini dilakukan secara berjamaah. Tapi Allah nggak izinkan. Allah mau menyelamatkan Nabi Isa dan sampai hari ini dia hidup. Kenapa? Kok Nabi Isa nggak terbunuh? Kalau ini terbunuh, barang bukti itu hilang. Makanya Allah pelihara supaya apa? Nanti ketika dia datang sebagai bukti dan akan menghakimi bangsa Israel sendiri. Ini suara kenabian mau dibungkam. Dan
Kalau kita belajar kepada saudara kita, ada enggak yang dilakukan oleh Nabi Isa itu di masa-masa akhir dakwahnya? Tanya sama kaum Kristiani, mau yang Katolik, mau yang Protestan. Di kitabnya itu tertulis begini, Nabi Isa sebelum diburu, sebelum mengalami pemburuan dirinya untuk dibunuh, dia berkhutbah di Baitul Maqdis itu, di Baitullah yang suci itu, di hadapan ulama-ulama bangsa Yahudi. Dia mengatakan apa? Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian semua seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau, kalian menolak aku. Saksikanlah, wahai Yerusalem, Yerusalem, suatu saat nanti tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi ini, bangunan suci ini nanti akan dihancurkan luluh lantak. Itu sumpah Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan ya, bahasanya itu sangat tajam dah itu. Dia bilang Yerusalem, Yerusalem. Itu bukan bicara Yerusalemnya, maksudnya orang yang ada di kota Yerusalem itu. Dan ini adalah ulama-ulama hukum Taurat paham. Maksudnya ulama-ulama Yahudi, bukan ulama kita. Sama dengan kita, kalau ulama-ulamanya hanya sekedar sorban, sekedar sarung, sekedar jubah, sekedar sorban ini, kalau itu yang dijadikan marwah, hancur. Kalau akhlaknya sudah nggak benar. Perhatikan, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian semua seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau, kalian menolak aku. Saksikanlah, Yerusalem, Yerusalem, nanti bangunan suci ini tidak ada satu bata pun yang tersisa, semuanya akan diluluh lantakkan. Itu sumpah. Dan ternyata betul, tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan Baitullah di Yerusalem dan memporak-porandakan semua bangsa Yahudi terusir dari Palestina. Itu pelajaran, dan itu pelajaran. Makanya kalau suara kebenaran dibungkam, ini bahaya. Suara kenabian itu sampai sekarang masih ada. Kalau nabi nggak ada, tapi suara kenabian senantiasa ada. Makanya kalau kita lihat fakta, ada seorang diplomat muda yang tiba-tiba dilakban, nggak mungkin bunuh diri. Itu pasti ada sesuatu. Ini bagian dari suara kenabian yang dibungkam. Inilah fakta real. Kita ambil pelajaran. Kalau sudah kejahatan itu sangat extraordinary, Allah berpaling dari kita. Dan itu jangan sampai kita lakukan. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk memperbaiki diri, baik secara pribadi, keluarga, kolega, sistem negara, dan lain sebagainya. Perlu untuk taubatan nasuha secara berjamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua.